Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Umi Liasari dari kelas R009 Akuntansi mata kuliah Akuntansi Syariah akan menyampaikan materi ketiga dari silabus materi Akuntansi Syariah, yaitu sumber hukum Islam. Nah, langsung saja kita masuk kepada pengertian sumber hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam merupakan dasar untuk menilai apakah yang telah dilakukan oleh manusia sesuai dengan syariah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum Islam ini kita bisa dapatkan pada 4 hal. Yang pertama yaitu Al-Qur'an, yang kedua yaitu sunnah, dan yang ketiga adalah ijma', dan yang keempat adalah qiyas. Nah, keempat hal tersebut disusun berdasarkan urutan di mana Al-Quran menjadi sumber hukum yang utama, diikuti dengan sunnah, lalu ijma', dan selanjutnya qiyas. Dengan demikian, untuk menyatakan bahwa suatu aktivitas atau amal perbuatan manusia dikatakan sesuai dengan syariah atau tidak, dibolehkan atau dilarang, halal atau haram, baik atau buruk, akan mengacu pada 4 hal tersebut. Selanjutnya kita akan membahas secara rinci mengenai 4 hal sumber hukum Islam yang telah dijelaskan di atas. Nah, pertama kita akan membahas yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah, yaitu Malaikat Jibril, untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum yang utama karena Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang terbaik bagi manusia dalam menata kehidupannya sehingga selamat di dunia dan di akhirat. Al-Quran memuat seluruh aspek hukum berkaitan dengan akidah, syariah, baik itu mahdoh maupun muamalah, serta akhlak yang terjaga keaslian dan keautentikannya. Nah, oleh karena itu, wujud pengamalan dari keimanan kepada Allah, Rasul, dan kitabnya dilakukan dengan menerima dan melaksanakan ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran secara utuh, bukan dengan sebagian dan mengingkari sebagian yang lainnya. Nah, ada 2 alasan mengapa Al-Quran diturunkan secara bertahap. Yang pertama yaitu untuk menguatkan hati, dan yang kedua untuk menartilkan atau membaca dengan benar dan pelan. Hukum Islam yang kedua yaitu sunnah. Nah, sunnah ialah ucapan, perbuatan, serta ketetapan-ketetapan Nabi Muhammad SAW dalam banyak hal. Al-Quran baru menjelaskan prinsip-prinsip umum yang bersifat global dan universal. Dengan begitu, salah satu fungsi dari sunnah adalah untuk menjelaskan dan menguraikan secara lebih terinci prinsip-prinsip yang telah disebutkan dalam Al-Quran dengan contoh-contoh aplikatif. Nah, di sini ada contoh ucapan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu sabda yang memerintahkan untuk mulai berpuasa pada 1 Ramadan dan berhenti puasa karena melihat tanggal 1 Syawal. Nah, di sini ada contoh perbuatan Nabi Muhammad, yaitu lakukanlah sholat persis sebagaimana kalian melihatku mengerjakan sholat. Nah, ada ketetapannya juga di sini adalah pembenaran dari Rasulullah terhadap tindakan salah seorang sahabat yang bertayamum. Hadis ini lebih sering dihafalkan ketimbang ditulis, sehingga berbeda dengan Al-Quran yang notabene adalah tertulis. Selanjutnya yaitu fungsi sunnah. Fungsi sunnah itu ada beberapa. Yang pertama yaitu menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan rincian ayat-ayat yang masih bersifat umum. Dan yang ketiga yaitu membatasi kemutlakannya, dan yang keempat mengkhususkan keumumannya, dan yang kelima menciptakan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, hubungan antara keduanya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala harus diikuti dengan ketaatan kepada Rasulullah. Begitu juga sebaliknya, ketaatan kepada Rasulullah harus diikuti pula dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keduanya merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya yang ketiga adalah ijma'.
Ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara yang bersifat praktis dan merupakan sumber hukum Islam yang ketiga. Nah, dalil yang menjadi dasar ijma adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik, maka menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala juga baik. Di sini tingkatan ijma terbagi menjadi 3, yaitu ijma sarih, yang kedua ijma sukuti, dan yang ketiga ijma pada permasalahan pokok. Nah, pada hakikatnya ijma harus memiliki sandaran. Adanya keharusan tersebut memiliki beberapa aturan yang bisa teman-teman lihat pada PPT di atas. Yang selanjutnya adalah kias. Kias merupakan pengukuran sesuatu dengan sesuatu yang lain atau mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nasnya dengan hukum suatu peristiwa yang nasnya ada lantaran adanya persamaan ilat atau sifat atau karakter hukum dari kedua peristiwa tersebut. Nah, contohnya di sini haramnya bir, whisky itu sama dengan haramnya khamar di zaman Nabi. Nah, dilihat dari ilat, sifat atau karakternya sama-sama memabukkan. Ketetapan hukum berdasarkan adanya alasan hukum kias ini merupakan isyarat Al-Quran tentang keharusan menggunakan kias dalam kasus-kasus yang tak ada dalil-dalilnya. Nah, apabila tidak dipahami demikian, maka perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu hanya bernilai ibadah tanpa semangat rasionalisme. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hal ini terjadi. Oleh karena itu, kita wajib menganalogikan sesuatu yang tidak ada dalilnya dengan sesuatu yang ada dalil hukumnya. Nah, dalil-dalil hukum itu sendiri mengandung isyarat tentang tujuannya yang umum dan khusus yang menjadi dasar kias. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa komen, subscribe, dan like.